memasuki acara yang ketiga, yaitu materi diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh CGP Angkatan 9, Ibu Nurul Afifah SPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Kepala SDK Gowong, yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta karyawan dan tamu undangan yang saya hormati. Kemudian saya mohon izin Bapak Ibu, saya di sini mendapatkan tugas sebagai apa ya namanya Bu, pemateri atau apa yang menyalurkan materi yang sudah saya dapatkan di CGP Angkatan 9 ini. Alhamdulillah sudah sampai modul 2 sekarang Bapak Ibu. Sudah sepertiga jalan sudah saya lalui dengan Mbak Susi ya Mbak Susi. Alhamdulillah. Saya mau izin Bapak Ibu, saya berdiri di sini itu bukan menggurui ya Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu itu lebih pengalaman daripada saya, mendapatkan juga ilmu lebih banyak daripada saya. Saya di sini hanya ingin menyampaikan tugas yang saya dapat dari CGP Angkatan 9, yaitu modul 1.4 mengenai budaya positif. Nah, tugasnya adalah aksi nyatanya ini Bapak Ibu, sebagai pemateri atau ya menyalurkan ke sekolah ke Bapak Ibu semua. Tidak usah sekolah ya Bapak Ibu. Santai saja ya Bapak Ibu. Santai saja dulu. Aduh. Sebelum masuk ke materi, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu dulu, apakah Bapak Ibu setuju bila yang pertama hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Apakah setuju Bapak Ibu? Ya. Ada yang setuju Bapak Ibu? Hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Setuju atau tidak? Tidak setuju. Oke, yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Apakah setuju? Setuju atau tidak? Setuju. Ya. Kemudian yang ketiga, guru harus memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Jadi ketika ada siswa yang bermasalah, kita harus memberikan solusi. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Ada yang tidak? Pak Yunita. Oke, yang apa? Guru berperan sebagai teman bagi siswa. Apakah setuju? Sebagai teman bagi siswa. Apakah setuju Bapak Ibu? Ya, setuju. Setuju. Oke. Ada yang setuju, ada yang tidak. Oke. Selanjutnya ini adalah materi. Semoga bisa menjawab pertanyaan ini ya Bapak Ibu. 1 sampai 4 kita akan mempelajari mengenai budaya positif. Semoga bisa menjawab apa ya pertanyaan tadi yang 1 sampai 4. Nah, apa ini budaya positif? Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, nilai-nilai ini yang baik atau yang tidak baik Bapak Ibu? Yang baik. Yang baik yang harus diterapkan di sekolah. Oke, lanjut. Nah, di sini kita akan mempelajari konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif. Ada banyak materi Bapak Ibu, di sini ada 6. Yang pertama adalah disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan kelas atau sekolah, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol seorang guru, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, di sini terdapat 6 materi, tapi saya hanya menyampaikan sekilas-sekilas ya Ibu. Kalau diikuti satu-satu tidak sampai 1 hari ini. Oke, sekarang kita akan bermain dulu Bapak Ibu. Ini bermain berpasangan. Jadi nanti berpasangan dua-dua, silakan pilih temannya.
maskernya. Hai teman. Ini ada sesuatu loh. Apa ya? Kira-kira? Pengen tahu? Pengen dong. Tidak boleh dibuka ini. Harus boleh. Ada siapa? Tidak boleh. Caranya apa? Ada deh. Harus dong. Harus ada caranya apa? Di sini ada sesuatu yang bikin hatiku berdebar-debar. Apa ya? Sedang. Kayak sini ya. Jadi penasaran. Apa tuh isinya? Wow, kali ya. Oke, tadi Bu Mursida sebagai yang kaya yang mengepalkan tangan. Kemudian Bu Yani ini sebagai orang yang merayu yang mencoba membuka tangan dari Bu Mursida. Oke, dari kegiatan tadi apa sih Bu di dalamnya itu? Kenapa tidak boleh dibuka? Alasannya kenapa? Ntar itu jadi tahu teman saya. Oh iya, berarti ada sesuatu yang berharga yang tidak boleh dibuka ya Bapak Ibu. Kemudian dari Bu Yani, dari kegiatan itu apa yang bisa didapat oleh Ibu? Perjuangan. Ya, perjuangan ingin tahu apa isi dari kepalan Bu Mursida. Terus bagaimana saya meraih Bu Mursida untuk bisa membuka kepala tersebut. Tapi belum berhasil. Oke, ini betul-betul. Oke, boleh tepuk tangan dulu untuk mempersiapkan Ibu. Oke, Bapak Ibu, dari kegiatan tadi yang sudah diperhatikan oleh Bu Yani dengan Bu Mursida, kira-kira siapa yang memegang kontrol diri? Apakah diri sendiri atau orang lain, Bapak Ibu? Yang tadi Bu Mursida tidak mau membuka, apakah kontrolnya itu dari orang lain atau diri sendiri? Diri sendiri. Nah, yang memegang kontrol adalah diri sendiri. Mau dibuka atau tidak terserah saya, karena ini adalah milik saya. Oke, dilanjutkan. Nah, dari sini ada teori dari Dr. William Glasser. Teori kontrol dari Dr. William Glasser yaitu pergeseran paradigma teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, di sini kita tidak bisa mengontrol murid, Bapak Ibu. Yang tadinya kita menganggap bahwa guru itu bisa mengontrol murid dengan ini itu tidak bisa ternyata. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang yang bersalah dapat menguatkan karakter. Sudah memiliki anak bersalah, apakah dapat membuat penguatan karakternya? Apakah menjadi down? Nah, seperti itu. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa ini memiliki hak untuk memaksa. Tadi Bapak Ibu anak tidak mau menulis, dipaksa untuk menulis. Apakah itu betul atau salah? Itu kita pelajari. Pelajari ke sana. Iya Bu. Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Nah, di sini ada bagian Bapak Ibu stimulus respon dengan teori kontrol. Yang pertama, realitas kebutuhan kita itu sama. Nah, pergeserannya di sini realitas kebutuhan kita itu berbeda-beda ternyata. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Tetapi teori kontrolnya di sini, seorang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Contoh? Ya, kalau misal anaknya, misal anak tersebut pintar tapi
Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, di sini semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, ada yang berperilaku buruk, tujuannya apa? Pasti mempunyai tujuan. Ada yang berperilaku baik, pasti punya tujuan juga. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Pergeserannya di sini hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Dari kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sudah dibujuk, gagal, dipaksa. Nah, dari kontrolnya di sini kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Pilihannya apa? Yang kalau saya dibujuk ya